Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Petaka Pesugihan Penjual Bubur Kacang Hijau. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Berkorban untuk kedua orang tua dan orang-orang tersayang adalah sebuah kewajiban. Meski tidak semua orang mampu melakukannya. Tidak sedikit kita temui anak yang malah menelantarkan orang tuanya di masa tuanya. Sang anak sudah tidak mau peduli lagi, bahkan memasukkan mereka ke panti jompo. Namun banyak juga anak yang terus berbakti kepada kedua orang tuanya dan ikhlas merawat mereka di hari tua, tanpa mengeluh, bahkan rela mengorbankan segalanya. Akan tetapi ketika berbakti pada orang tua, namun memilih jalan yang salah, bahkan melanggar norma agama dan masyarakat, itu adalah suatu tindakan yang kurang terpuji. Niat yang baik dan mulia tapi bila dilakukan dengan memakai cara yang salah, tetap akan merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Seperti yang tertuang dalam kisah ini. Malam itu langit terlihat begitu cerah, dihiasi oleh cahaya bintang yang berkelap-kelip dan rembulan yang memagari setiap sudutnya. Hembusan angin malam menjelang masuknya musim kemarau terasa begitu dingin menusuk sampai ke dalam tulang. Dari kejauhan di antara gelapnya jalan yang tanpa penerangan, Amir, seorang pria berusia sekitar 20 tahun, dengan lesu mendorong gerobak bubur kacang hijaunya. Ya, dia hendak pulang menuju ke rumah. Wajahnya terlihat begitu murung karena dari pagi sampai malam jualan bubur kacang hijaunya masih banyak, hanya laku 3 mangkok. Jelas penghasilannya hari itu selama berjualan dari pagi sampai malam, jadi tidak akan bisa menutupi modal yang sudah dia keluarkan. Beban di kepalanya terasa semakin bertambah karena mulai pusing memikirkan tunggakan kontrakan, biaya makan sehari-hari, dan juga biaya pengobatan Bu Marlina ibunya yang mulai sakit-sakitan. Tanpa terasa hati Amir terasa begitu sesak karena dia merasa gagal menjadi seorang anak. Maafkan Amir ya Bu, Amir masih belum bisa membahagiakan ibu, batinnya dalam hati. Ketika masuk ke dalam kontrakan, seorang wanita parubaya menyambutnya dengan penuh senyuman. Amir pura-pura memasang wajah ceria dan membalas dengan menyunggingkan senyum, meski hatinya masih merasa sangat nelangsa. Bagaimana dengan daganganmu hari ini, Nak? Tanya Bu Marlina. Amir tidak langsung menjawab, melainkan langsung mencium punggung tangan wanita yang sudah melahirkannya itu. Kemudian ikut duduk di kursi plastik tepat di samping Bu Marlina. Seperti biasa Bu, sepi, saut Amir dengan suara pelan. Amir pun sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kekecewaan yang kini menyelimuti dirinya. Bu Marlina sejenak diam. Dia seperti bisa merasakan beban berat yang kini sedang dirasakan anak bungsunya itu. Maafkan ibu ya Amir, karena ibu malah menambah beban hidupmu. Hidupmu itu sudah susah, sekarang dengan adanya ibu malah membuat kamu makin susah, ucap Bu Marlina dengan suara bergetar seperti menahan tangis, seraya menundukkan wajahnya yang kini sudah mulai dihiasi keriput. Amir yang mendengar ucapan ibunya tersebut langsung beranjak dari kursi plastik yang sedang didudukinya itu. Kemudian duduk berjongkok persis di hadapan sang ibu, seraya memegang kedua tangan Bu Marlina yang mulai dipenuhi keriput itu. Ibu jangan pernah bicara seperti itu ya. Amir ikhlas kok, berkorban apapun demi ibu. Bahkan nyawa Amir pun rela Amir berikan untuk ibu. Ibu jangan banyak pikiran, nanti penyakit ibu malah tambah parah. Tugas ibu hanya mendoakan Amir. Mudah-mudahan Amir bisa membahagiakan ibu di hari tua ibu ya. Hibur Amir sambil bersimpuh di kaki Bu Marlina. Bu Marlina sangat tersentuh oleh semua ucapan Amir. Amin ya Allah, ya Robbal Alamin, saut Bu Marlina seraya mengusap-ngusap rambut Amir dengan penuh kasih sayang.
Kini air mata Bu Marlina pun jatuh, bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan. Ya, Bu Marlina merasa sangat bahagia juga bersyukur karena memiliki anak yang berbakti dan sayang kepada orang tua seperti Amir. Dia tidak bisa membayangkan seandainya Tuhan tidak mengaruniakan anak seperti Amir. Mungkin kini di hari tua, Bu Marlina hanya akan hidup di jalanan dan terlunta-lunta seperti seorang gelandangan. Ibu doakan semoga kamu rezekinya lancar ya Amir. Kembali Bu Marlina mendoakan Amir dan dilanjutkan dengan mencium ubun-ubun pemuda itu. Amir balas dengan memeluk sang ibu. Bagi Amir, Bu Marlina adalah satu-satunya harta yang paling berharga untuknya. Bu Marlina juga tidak menyangka Amir yang statusnya anak bungsu akan tetapi memiliki pemikiran yang jauh lebih dewasa dibandingkan Raju, kakaknya yang sudah menikah. Ya, Raju anak pertama Bu Marlina yang sudah hidup berkecukupan, bahkan bisa dibilang mapan bersama Citra istrinya. Justru tidak mau mengurus Bu Marlina yang mulai sakit-sakitan. Raju yang kini hidupnya diatur sepenuhnya oleh sang istri, bahkan kini sudah tidak mau tahu tentang sang ibu. Jangankan memberikan uang untuk biaya pengobatan Bu Marlina, memberi uang untuk biaya keseharian sang ibu pun Raju tidak mau mengeluarkan uang sepersen pun. Hal ini berbanding terbalik dengan gaya hidup Raju dan Citra yang selalu menunjukkan kemewahan dan berlimpah harta. Dulu Bu Marlina sempat jatuh terpleset dari kamar mandi karena penyakit vertigonya rupanya kambuh lagi. Amir yang saat itu tidak punya uang sama sekali untuk membawa sang ibu ke rumah sakit, segera mendatangi rumah sang kakak. Dia terpaksa datang ke sana dengan harapan Raju akan memberinya uang buat membayar pengobatan ibu kandung mereka. Namun apa yang dibayangkan oleh Amir sama sekali tidak terjadi. Baru saja kedua kakinya melangkah ke teras rumah mewah Raju dan Citra yang berlantai 2 itu, sebuah bentakan sudah lebih dulu menyambutnya. "Ngapain kamu kesini?" bentak Citra istri Raju yang tahu-tahu sudah berdiri berkacak pinggang dan memandang dengan penuh rasa tidak suka padanya. Amir kaget karena tiba-tiba dibentak, tapi dia mencoba tenang. "Maaf Teh Citra, Rajunya ada," kata Amir dengan suara sedikit gemetar dan wajah yang menunduk. "Mau apa kamu nyari suami saya? Pasti meminta duit ya?" todong Citra yang kembali berbicara dengan nada bentakan yang sama seperti sebelumnya. Tiba-tiba saja lidah Amir terasa keluh, mendadak rasa takut menyergapnya. Ya, itu beralasan sebab Citra sang kakak ipar selama ini bukan hanya dikenal judes dan galak, namun juga suka merendahkan Amir dan ibunya hanya karena latar belakang keluarga mereka yang miskin. Citra lupa kalau seluruh warisan dari kedua orang tua Raju dan Amir sudah diambil semuanya oleh Raju untuk bekal dia menikah dengan Citra. Sampai-sampai rumah satu-satunya tempat tinggal Bu Marlina pun dijual Raju. Akibatnya terpaksa Bu Marlina tinggal di kontrakan sederhana bersama Amir karena Citra tidak mau tinggal serumah dengan Bu Marlina dengan alasan ingin belajar mandiri. Padahal sebenarnya memang Citra tidak mau Raju jadi dekat dengan Bu Marlina. Setelah itu Amir pun terpaksa putus sekolah dan bekerja mencari nafkah untuk dia dan sang ibu dengan berjualan bubur kacang hijau keliling dengan memakai gerobak. Penghasilan Amir yang tidak menentu setiap harinya membuat dia dan Bu Marlina hidup dengan serba keterbatasan. Tadinya Bu Marlina minta Amir memasukkannya ke panti jompo saja karena dia tidak mau terus-terusan membebani Amir. "Ngomong yang benar, jangan ang-ang gitu. Iya kan, kamu pasti mau minta uang ke suami saya. Jawab," bentak Citra. Kali ini kedua matanya melotot. Amir masih dengan tertunduk akhirnya menjawab, meski dengan badan yang masih gemetar menahan rasa takut bercampur rasa sedih. Iya Teh, tadi ibu jatuh kepleset dari kamar mandi. Saya mau bawa ibu ke rumah sakit untuk diperiksa, tapi saya tidak punya uang," kata Amir dengan nada bicara lirih seperti menahan tangis. "Enak aja datang ke sini minta uang. Kalau kamu tidak punya uang, ya jangan dibawa ke rumah sakit. Kasih aja obat warung yang murah, gitu aja kok repot," cerocos Citra. "Tapi Teh, kepala belakang ibu berdarah. Saya takut nanti ada apa-apa dengan ibu," saut Amir mencoba meyakinkan sang kakak ipar kalau Bu Marlina sakitnya tidak bisa hanya diobati dengan membeli obat warung. "Makanya kalau miskin jangan banyak gaya.
biaya berobat ke rumah sakit itu gak murah. Kamu pikir nyari uang itu gampang, ah? Citra kembali membentak sambil menunjuk-nunjuk ke arah Amir dengan tangan kirinya. Saya mohon tes kali ini saja, kasihan ibu. Insya Allah nanti kalau saya ada rezeki akan saya ganti. Amir masih mencoba untuk terus mengibah. Dia rela dimaki-maki dan dihina oleh Citra asal ibunya bisa diperiksa. Namun lagi-lagi usahanya tetap tidak berhasil. Citra malah makin menjadi-jadi menghinanya. Halah, lagu lama orang miskin ya gitu. Waktu minjam uang ngemis-ngemis kayak pengemis minta dikasihi. Tapi nanti giliran ditagih, sok galak melebihi debt kolektor. Ejek Citra. Enggak kok teh, saya janji gak akan gitu, demi Allah, kata Amir dengan sungguh-sungguh. Jangan bawa nama Tuhan ya. Saya dan kakak kamu pokoknya gak bisa bantu. Kamu minjem aja ke yang lain sana, tandas Citra. Tidak lama kemudian terdengar sebuah suara dari dalam rumah, disusul kemunculan sosok laki-laki yang sangat dikenal Amir dengan baik. Siapa sih bu? Muncul Raju yang sepertinya merasa terganggu dengan suara gaduh yang berasal dari istrinya sendiri. Ini Kang, adik kamu, nggak tahu diri banget datang-datang malah minta uang. Mana sok-sokan bilang nanti kalau udah punya duit bakal dibayar lagi. Citra mendahului dengan mengadu pada Raju. Raju diam saja tapi tatapannya juga sinis menatap ke arah Amir. Saya pinjam uang bukan buat saya, A. Saya mau pinjam buat biaya pengobatan ibu. Tadi ibu jatuh dari kamar mandi. Amir memberanikan diri menjelaskan pada sang kakak, berharap dia mau sedikit memiliki rasa kasihan karena bagaimanapun ibu Marlina itu ibu kandung mereka. Akan tetapi, kembali Amir harus menelan pil pahit kekecewaan karena Raju sama saja dengan istrinya. Tanpa menyaut, Raju malah langsung kembali masuk ke dalam kamar, seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah apa yang barusan disampaikan Amir sama sekali tidak mempengaruhinya. Tuh kan, kakak kamu aja ogah minjemin duit. Ya udah sana pergi. Saya sibuk dan jangan pernah datang lagi ke sini. Ngerti kamu? Kata Citra yang langsung membanting pintu dengan sangat keras, persis di depan wajah Amir yang masih berdiri sambil tertunduk. Prak! Dengan lesu dan langkah gontai, Amir pun melangkah pulang. Dia juga membawa rasa sakit hati yang tidak ada obatnya akibat penghinaan sang kakak ipar. Maafkan Amir yang gagal nyari pinjaman buat berobat ibu, keluhnya. Akibat berjalan sambil melamun, Amir hampir saja ditabrak oleh seorang pengendara motor yang melaju kencang dari arah berlawanan. Kalau jalan itu pakai mata dong. Jangan jalan ke tengah, ntar ketabrak, gue juga yang repot. Maki sang pengendara motor yang merupakan seorang lelaki berwajah sangar. Maaf pak, kata Amir dengan wajah pucat. Kemudian Amir melanjutkan berjalan kaki karena jarak rumah kontrakannya dengan rumah mewah Citra dan Raju memang tidak terlalu jauh. Tiba-tiba tidak lama kemudian Amir dikejutkan oleh suara klakson mobil dari arah belakang. Amir sedikit heran karena dia tidak merasa jalan ke tengah, melainkan di trotoar. Namun mobil di belakangnya itu terus saja mengklakson dengan suara nyaring. Amir makin menepi karena mengira mungkin mobil di belakangnya itu mau parkir di trotoar. Jadi dia tidak mau menghalangi mobil tersebut. Akan tetapi mobil itu masih terus saja mengklakson dengan suara keras, hingga membuat Amir mau tidak mau jadi terpaksa menoleh ke belakang. Sari, desis Amir dengan suara pelan, lalu menghentikan langkahnya. Ya, rupanya yang dari tadi mengklakson sekencang-kencangnya itu Sari, gadis yang pernah menolak cintanya. Kemudian gadis itu tersenyum mengejek menunjukkan wajahnya tanpa turun dari mobil. Amir, udah 2024 masih saja miskin kamu ya Mir. Kasihan amat hidup kamu. Untung aja waktu itu aku nolak cinta kamu, ucapnya sambil diiringi tertawa mengejek yang jelas ditunjukkan ke arah Amir. Sementara itu seorang laki-laki berpenampilan parlente yang ada di samping Sari ikut tertawa dengan mimik wajah yang juga ikut merendahkan Amir. Amir tidak mau ambil pusing dengan ucapan Sari karena selama ini dia sudah terlalu sering mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi bukan hanya sekali dua kali saja, makanya Amir sudah kebal. Dia pun membalikkan badan dan meneruskan melangkahkan kakinya menuju ke kontrakan. Dia ajakin ngobrol kok malah pergi sih. Dasar kamu tuh gak sopan banget ya Amir. Yakin kamu gak mau kenalan sama Thomas pacar aku yang super tajir ini? Ya mana tahu ada lowongan jadi OB atau tukang kebun di rumah Thomas.
Kan lumayan gajinya daripada kamu jadi tukang bubur kacang hijau keliling. Suara nyaring Sari kembali terdengar mengejeknya, dan kembali diseringi tawa yang sungguh makin menyilet hati Amir. Matahari mulai terbenam, sang rembulan dengan malu-malu mulai sedikit menampakkan wajahnya di antara wajah langit yang mulai berwarna pekat. Pada saat itulah berkumandang azan maghrib. Amir yang sedang keliling jualan langsung menghentikan gerobak jualannya di depan sebuah masjid yang ada di tempat itu. Sudah azan maghrib, aku mau sholat maghrib dulu lah, gumam Amir, yang kemudian meletakkan gerobaknya di pinggir, tidak jauh dari lokasi tempat penyimpanan sendal masjid. Ini bukan pertama kalinya Amir ikut sholat di masjid tersebut, jadi dia sudah merasa yakin kalau pasti aman untuk menyimpan gerobak jualannya di sana. Setiap kali menggelar sajadah dan berdoa sesudah menjalankan ibadah sholat, Amir selalu mohon doa yang sama kepada Tuhan. Dia hanya minta semoga ibunya diberikan kesehatan dan semoga dia bisa mendapat rezeki berlimpah agar bisa memberikan kebahagiaan untuk ibunya. Begitu juga dengan doanya kali ini yang diucapkan Amir dalam hati dengan menahan sesak di dadanya. Ya, cacian dan makian dari Citra, sikap dingin Raju sang kakak, dan yang terakhir hinaan dari Sari. Berikan saya kekuatan agar bisa tetap bertahan dengan semua cobaan ini ya Allah, ucap Amir pelan seraya menyusut air mata yang tanpa terasa perlahan membasahi pipinya. Nah Amir, apa bubur kacang hijaunya masih ada? Bapak mau beli. Sebuah suara berwibawa tiba-tiba mengagetkan Amir, disusul dengan sebuah tangan yang menepuk pelan pundaknya. Amir langsung menoleh. Di depannya sudah berdiri Ustadz Rahman yang memandangnya sambil tersenyum dan sorot wajah yang membawa keteduhan. Oh, ada Pak Ustadz, masih banyak malahan, saut Amir. Wajahnya berubah sumringah karena akhirnya malam ini ada yang membeli dagangannya. Saya pesan 40 bungkus ya buat dibagikan ke para jemaah pengajian malam ini ba'da sholat isya, bisa? Kembali wajah teduh itu menatapnya. Ah, 40 bungkus Pak Ustadz? Oh bisa banget. Sebentar ya, saya akan langsung bungkusin, kata Amir dengan wajah yang begitu bahagia. Seraya langsung berdiri dan setengah berlari menuju gerobak dagangannya yang masih terparkir di luar. Namun alangkah kagetnya Amir ketika mendapati gerobaknya sudah tidak lagi berada di sana. Amir pun celingukan mencari sampai lupa memakai sendal, jalan berkeliling di sekitar masjid untuk mencari keberadaan gerobaknya. Ya Allah, kemana gerobaknya? Kok ngilang sih? Duh, jangan-jangan ada yang mencuri, keluh Amir. Senyum kebahagiaan yang tadi sempat dirasakannya langsung lenyap, tidak berbekas. Setelah lelah mencari kesana kemari, bahkan Amir sampai berjalan ke jalan raya, tetap juga tidak ada. Akhirnya Amir pun terduduk lesu di pinggir jalan sambil mengacak-acak rambutnya sendiri. Sebagai pelampiasan rasa kesal, kecewa dan marah yang bercampur aduk menjadi satu. Sudahlah, jangan ditangisi. Lebih baik kamu ikut saya sekarang. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinganya. Amir celingukan mencari asal suara, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Amir baru sadar kalau saat itu dia sedang duduk tepat di depan sebuah pintu gerbang pemakaman umum yang ada di desanya. Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Bila kamu ingin mengubah nasibmu dengan cepat, datanglah ke tempatku di gubuk paling ujung sebelah makam Jang. Lanjut suara tanpa wujud itu. Bila ditelisik dari karakter suaranya itu adalah suara seorang kakek-kakek. Amir masih termenung berusaha menimbang-nimbang tawaran tersebut, sampai akhirnya suara tanpa wujud itu kembali bergema. Kamu sayang ibumu kan Jang? Ingin membahagiakan ibumu kan? Kata suara itu lagi membuat Amir tersentak. Kok dia bisa tahu soal aku dan ibuku? Gumam Amir. Kembali Amir terkejut karena lagi-lagi suara misterius itu menimpalinya. Aku bukan hanya tahu soal kamu dan ibumu Jang, tapi aku juga tahu soal kakak ipar dan kakak kandungmu yang pelit, tidak mau meminjamkan uang untuk pengobatan ibumu, betul kan? Kembali suara misterius itu terdengar bergema di telinganya. Amir yang penasaran sekaligus tertarik dengan penawaran dari suara misterius itu, akhirnya memilih untuk mencoba mengikuti sarannya. Tidak ada salahnya aku coba dengan datang ke tempat yang tadi dikatakan suara misterius itu, daripada aku masih pusing gara-gara baru kehilangan gerobak dan tidak membawa uang sepersen pun, kata Amir dalam hati. Singkat cerita, Amir pun segera masuk ke dalam kompleks pemakaman tersebut.
Suasana pemakaman yang gelap gulita dan hanya mengandalkan temaram cahaya rembulan membuatnya sedikit kesulitan untuk mencari gubuk yang dimaksud suara misterius tadi. Amir juga harus menahan rasa takut karena dari tadi bulu kuduknya terus merinding dan merasa seperti diawasi oleh banyak pasang mata dari sosok tidak kasat mata. Setelah sempat berputar-putar dan tersesat sampai ke kebun singkong milik warga, akhirnya Amir pun berhasil sampai di sebuah gubuk beratap rumbia yang dicarinya dari tadi. Dugaan Amir benar kalau pemilik suara misterius itu adalah seorang kakek-kakek berjanggut panjang yang sudah berwarna putih semua. Tubuhnya kurus ringkih dan hanya memakai sarung tapi dadanya telanjang, sehingga Amir bisa melihat dengan jelas tonjolan tulang di dadanya yang sangat kurus dan mulai keriput. "Masuklah." Kakek tua tersebut langsung saja mempersilahkan Amir masuk ke dalam gubuknya. Namun Amir malah hanya diam saja. Dia sepertinya merasa ragu untuk masuk. Seperti biasa membaca isi hati Amir, laki-laki tua itu pun kembali mengulangi ajakannya. "Masuklah, Jang. Di luar dingin, nanti kamu malah sakit. Apa kamu tidak kasihan pada ibumu? Pasti ibumu akan sedih. Ayo, buruan masuk." Katanya seraya memberi isyarat dengan tangan kanannya agar Amir mengikuti langkahnya. Amir tersentak kaget. Setiap kali dia mendengar hal yang berkaitan dengan sang ibu, hatinya pasti akan langsung luluh. Akhirnya Amir pun mengikuti langkah si kakek tua tadi. Kini Amir dan kakek tua itu duduk berhadapan-hadapan di sebuah kursi yang sangat empuk. "Kakek siapa?" tanya Amir sambil kedua matanya terus memandang ke sekeliling rumah si kakek misterius tersebut. Amir merasa sedikit heran dengan kondisi bagian dalam rumah tersebut. Di luar hanya terlihat seperti gubuk reot beratap rumbia. Namun ketika dia sudah memasuki bagian dalam, kondisinya benar-benar mencengangkan. Isi rumah kakek tersebut begitu mewah. Rumahnya begitu luas, dipenuhi dengan perabotan serba mahal dan bagus. Karpetnya saja terbuat dari permadani yang harganya tidak murah. Bahkan rumah mewah berlantai milik Citra dan Raju pun kalah mewah. Hingga dalam hatinya Amir hanya bisa berdecak kagum karena baru kali ini dia melihat ada rumah yang sebagus dan semewah itu. "Siapa aku itu tidaklah penting, Jang. Kamu boleh panggil aku Abah Sukma. Yang penting itu, apa kamu ingin hidup enak, punya banyak harta dan usahamu sukses, Jang?" Kembali pertanyaan itu diajukan kakek-kakek bernama Abah Sukma itu. "Iya, Kek, tapi..." Amir belum selesai meneruskan ucapannya tapi keburu dipotong oleh Abah Sukma. "Sudah, jangan banyak mikir, Jang. Bila Jang Amir mau, kakek bisa bantu, asal kamu menuruti dengan persyaratan yang kakek ajukan," potong Abah Sukma dengan cepat. "Tapi apa ini caranya aman, Kek?" tanya Amir yang masih diliputi keraguan. Sontak Abah Sukma langsung tertawa mengekeh. "Sudah pasti aman atuh, makanya kakek tawarkan ke Jang Amir. Sudah banyak orang yang kakek bantu dan sekarang mereka sudah hidup enak, punya banyak uang, dan tidak ada lagi yang menghina mereka. Bahkan kini orang-orang yang sudah menghina mereka jadi bertekuk lutut," tandas Abah Sukma. Tiba-tiba saja Amir merasa sedikit tersindir karena selama ini itulah yang dia alami. Bahkan Bu Marlina, ibu kandungnya pun ikut pula mengalami hal itu. Suatu hal yang membuktikan bahwa orang hanya menghargai kita ketika punya harta. Tanpa pikir panjang, Amir pun mau dan siap menyetujui semua persyaratan yang diminta oleh Abah Sukma. Rupanya Abah Sukma hanya menawarkannya untuk melakukan pesugihan celana dalam sebagai penglaris dalam usaha Amir. Awalnya Amir menolak karena takut ada tumbal yang harus diminta di kemudian hari. Namun Abah Sukma mencoba meyakinkan kalau pesugihan celana dalam ini sama sekali tidak meminta tumbal. "Semua ritual ini biar kakek yang melakukan. Kamu hanya tahu beres dan tinggal mengikuti apa yang harus dilakukan ketika menjalankannya," rayu Abah Sukma. "Baik, Kek, saya ikut aja, tapi masalahnya saya baru saja dapat musibah. Gerobak jualan saya tadi hilang dicuri orang saat saya sedang sholat maghrib di masjid. Saya juga bingung bagaimana saya bisa mulai jualan lagi," kata Amir sambil tertunduk. Di luar dugaan, Abah Sukma malah tertawa. "Gampang soal itu mah atuh, Jang Amir. Biar kakek pinjamkan dulu uang buat kamu beli gerobak dan keperluan jualan lainnya. Kamu boleh bayarnya nanti bila kamu sudah berhasil jadi orang kaya. Mau?" tawar Abah Sukma dengan pandangan yang menurut Amir tidak biasa.
Sebuah pandangan yang penuh arti dan hanya Abah Sukma yang tahu apa maksud dibalik pandangannya itu. "Boleh, kalau itu tidak merepotkan kakek," jawab Amir sumringah. "Tunggu sebentar ya, Jang." Lalu Abah Sukma pun masuk ke dalam kamarnya. Dalam hatinya Amir sungguh tidak percaya dengan apa yang saat ini dia alami. Setelah dia berkali-kali ditimpa cobaan dan kemalangan yang sangat menguras emosi dan kesabarannya, tiba-tiba saja datang Abah Sukma yang menawarkannya solusi, bahkan mau meminjamkannya sejumlah uang. Abah Sukma pun kembali dengan membawa sekepok uang lembaran 100 ribuan. Kemudian dia letakkan kepokan uang tersebut tepat di depan Amir. 20 juta, apa cukup, Jang?" tanya Abah Sukma dengan santai. Amir kaget karena baru kali ini dia ditawari pinjaman uang sebanyak itu. "Ah, 20 juta? Aduh, itu mah kebanyakan atuh, kek. Jangan, saya nanti takut tidak bisa bayar. 5 juta juga cukup. Nanti saya mau cari gerobak yang second saja, biar harganya lebih miring," jawab Amir dengan gugup. Abah Sukma manggut-manggut. "Tidak apa-apa, kamu ambil semuanya, Jang. Gampang nanti soal bayarnya mah. Kapanpun kamu punya uang boleh kamu bayar. Yang penting kamu harus ingat, jangan sampai lupa untuk memakai celana dalam yang sudah kamu pakai untuk ritual ini. Jangan dicuci dulu," terang Abah Sukma. Amir manggut-manggut tanda paham maksud Abah Sukma. "Nanti celana dalam bekas kamu pakai itu kamu masukkan ke dalam air campuran untuk merebus bubur kacang hijau yang akan kamu jual. Paham?" "Saya paham, kek," jawab Amir singkat. Meski dalam hatinya dia sedikit merasa jijik karena membayangkannya, tapi dia pun menepis semua perasaan jijik itu karena dia sudah pusing dengan semua cobaan hidup yang menderanya. Sebelum Amir pulang, tidak lupa Abah Sukma mengingatkan ketika ada seseorang laki-laki yang badannya penuh bisul dan korengan, jangan sampai Amir mengusirnya karena itu adalah perwujudan jin yang nanti membantu melariskan usaha Amir. Ditambah lagi Amir juga tidak boleh menyebut nama Tuhan dan beribadah, kalau tidak nanti semua ritual yang sudah dilakukan Abah Sukma untuk Amir bisa-bisa jadi gagal total. Amir yang sudah terberdaya oleh semua bujuk rayu dari Abah Sukma juga menyanggupi hal itu. "Percuma selama ini kamu rajin sholat, mengaji, dan terus berdoa pada Tuhanmu, tapi buktinya kamu terus saja hidup dalam kemiskinan. Kamu dan ibumu terus hidup dalam hinaan. Lalu buat apa kamu sholat mengaji, iya kan? Kamu sholat ke masjid malah dapat musibah," tandas Abah Sukma. Dan entah kenapa dalam hatinya diam-diam Amir membenarkan semua ucapan Abah Sukma tersebut. Setelah menerima uang pinjaman dari Abah Sukma, Amir pun bergegas pamit pulang. Dia tidak tega terlalu lama meninggalkan ibunya, terlalu lama menunggu kepulangannya. Amir heran kenapa Abah Sukma begitu baik padanya. Bahkan dia disuruh ambil bawa semua uang 20 juta itu sekalian untuk membawa sang ibu berobat ke rumah sakit. "Kamu kemana saja, Nak? Ibu dari tadi menunggu kamu pulang," kata Bu Marlina ketika melihat Amir datang. "Maafkan Amir, Bu. Tadi Amir ketemu teman di jalan jadi kita ngobrol-ngobrol dulu," saut Amir berbohong. Lalu Bu Marlina celingukan ke arah depan teras kontrakan seperti sedang mencari-cari sesuatu. "Loh, gerobak jualanmu mana, Mir? Kok nggak ada?" Amir terdiam sejenak. Dia tidak mau menambah beban pikiran ibunya kalau bicara sejujurnya. Amir pun terpaksa kembali berbohong. Gerobaknya tadi Amir jual, Bu. Habis sudah butut, jelek, modelnya juga sudah ketinggalan zaman. Besok mau beli gerobak yang baru," kata Amir dengan sedikit rasa was-was karena dia selama ini tidak bisa berbohong, apalagi membohongi ibunya. Bu Marlina manggut-manggut. "Oh ya, ini Amir belikan martabak kesukaan ibu sama obat pereda rasa nyeri sementara. Besok Amir antar ibu periksa ke dokter ya," ucap Amir dengan lembut. "Loh, kamu memangnya punya uang, Mir? Berobat ke dokter itu kan biayanya mahal," kata Bu Marlina yang merasa tidak enak hati karena tidak mau menambah beban di bahu Amir. Amir hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Ibu. Doain aja semoga besok jualan Amir laris manis ya, Bu," pinta Amir. Bu Marlina tersenyum, lalu Amir membimbing sang ibu masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, Amir pun sudah mendapatkan gerobak baru yang jauh lebih bagus dan mahal dibanding gerobak lamanya yang dicuri tempo hari. Seperti biasa, subuh-subuh pulang dari pasar, Amir pun langsung merebus bubur kacang hijau dan membuat kuah kentalnya. Meski jijik, Amir tetap melaksanakan perintah Abah Sukma
yaitu memakai air rendaman celana dalam yang dia pakai. Kemudian dia campurkan air rendaman tersebut ke dalam air untuk merebus dan juga untuk membuat kuah kentalnya. Bu Marlina yang subuh-subuh pas azan subuh terbangun langsung menyapa Amir. "Kamu gak sholat subuh, Mir?" tanya Bu Marlina. Ya, Bu Marlina merasa heran, biasanya setiap kali azan subuh berkumandang, Amir suka menyempatkan dulu ikut sholat subuh berjamaah di masjid dekat rumahnya. Tapi kali ini Amir malah tetap sibuk di dapur, mengaduk-aduk kacang hijau yang sedang direbus. Sebentar lagi Bu, lagian tanggung nih." Amir mencoba memberi alasan agar ibunya tidak curiga kalau Amir yang sudah terpengaruh akan ucapan Abah Sukma, mulai hari itu memutuskan untuk tidak akan menjalankan lagi ibadah seperti yang biasa dia lakukan. "Biar ibu yang gantikan mengaduk-aduk bubur kacang hijaunya, kamu sholat subuh dulu," tawar Bu Marlina. Tapi Amir tetap menolak dengan beralasan bajunya kadung kotor. Jadi nanti dia sholat subuhnya habis mandi. Awalnya Bu Marlina merasa sedikit heran, tidak biasanya Amir menolak bantuannya. Tapi Bu Marlina menepis jauh-jauh prasangka buruknya itu. Amir juga tidak kalah deg-degan. Ya, dia takut ibunya nanti sampai tahu kalau dia memakai rendaman celana dalam untuk campuran rebusan jualannya. Pagi-pagi sekali Amir sudah berkeliling menjual bubur kacang hijau. Tapi baru saja dia meninggalkan rumah kontrakan, tiba-tiba dua orang ibu-ibu memanggilnya mau beli. Disusul para warga yang hendak mengantarkan anaknya ke TK, juga mampir dulu untuk menikmati semangkuk bubur kacang hijau jualan Amir. "Tumben bubur kacang hijau kamu kok rasanya beda, Mir?" Celetuk seorang ibu-ibu yang sedang menikmati semangkuk bubur kacang hijau bersama ibu-ibu lainnya di bangku panjang yang disediakan oleh Amir. Amir kaget. Tiba-tiba saja dia khawatir kalau ibu itu bilang rasanya aneh atau bahkan tidak enak. Memangnya rasanya kenapa, Bu? Tidak enak ya?" tanya Amir sambil deg-degan menunggu jawaban ibu itu. Siapa bilang gak enak? Justru ibu mau bilang ini rasanya enak banget, Jang. Lebih enak dibanding bubur kacang hijau langganan ibu, puji ibu tersebut seraya mengacungkan jempolnya ke arah Amir. Amir pun lega. Sampai akhirnya ibu itu pun minta dibungkus untuk dibawa pulang sebanyak 5 bungkus. Hal ini juga diikuti oleh warga lain yang sudah menikmati bubur kacang hijau jualan Amir. Amir antara kaget dan tidak percaya dengan apa yang dialaminya karena baru kali ini dagangannya laris dalam waktu singkat. Dengan hati penuh kegembiraan, Amir pun segera pulang. Dia tidak sabar untuk membagi kabar gembira ini dengan sang ibu. Bu Marlina ikut bersyukur dengan keberuntungan yang didapat oleh Amir. Hal itu pun berlangsung terus selama berbulan-bulan sehingga Amir kini tidak perlu bersusah payah untuk berdagang sampai malam. Tapi dagangannya masih banyak yang bersisa seperti dulu. Sedikit demi sedikit Amir pun bisa menyisihkan sebagian keuntungannya untuk menyewa sebuah ruko. Karena dia sudah capek kalau harus berjualan secara keliling. Apalagi sekarang para pelanggannya juga sudah makin banyak. Bahkan mereka rela antri lama demi mendapatkan semangkuk bubur kacang hijau buatan Amir. Bahkan Amir kini sudah punya beberapa orang karyawan untuk membantunya akibat banyaknya pembeli yang datang. Amir pun sudah bisa melunasi uang 20 juta yang dulu dipinjamkan oleh Abah Sukma. Abah Sukma ikut senang dan minta Amir agar tetap menjalankan semua ritual yang pernah dia suruh. Bila Amir sampai melanggar nanti akibatnya akan fatal. Amir manggut-manggut tanda paham maksud ucapan Abah Sukma. Amir juga sudah tidak lagi tinggal di sebuah kontrakan kecil dan sempit seperti sebelumnya. Hanya dalam waktu kurang dari setahun Amir sudah bisa membelikan sang ibu sebuah rumah yang bagus. Ruko yang sebelumnya hanya Amir sewa kini sudah dia beli. Bahkan Amir sudah memiliki 4 cabang dan rencananya akan membuka 2 cabang baru di keluar kota. Sebuah mobil mewah juga kini sudah berhasil dimilikinya. Kesuksesan Amir ini rupanya juga sampai ke telinga Sari, gadis yang dulu pernah menolak cintanya dan juga dulu sering menghinanya. Tiba-tiba saja Sari datang mencarinya. Pada saat Amir baru selesai menggunting pita untuk pembukaan cabang keempat di kotanya, Amir yang dulu jelas jauh berbeda dengan Amir yang sekarang. Kali ini dengan semua limpahan materi yang dia miliki, Amir tidak akan membiarkan ada orang yang menghina, apalagi meremehkan dia dan ibunya lagi. Makanya ketika Amir melihat kedatangan Sari yang dari kejauhan sudah senyum-senyum sok ramah kepadanya, Amir hanya memandang sinis kepada gadis itu dan bersikap seolah-olah tidak mengenalnya. Semua itu karena Amir terlalu sakit hati atas semua perlakuan dan hinaan Sari dulu.
ketika dia masih hidup miskin. Namun sepertinya Sari yang tidak peduli meski sudah dicuekin Amir tetap mengejarnya. Amir, masih ingat aku nggak? Kata Sari yang seraya sengaja makin mendekatkan tubuhnya ke Amir. Amir langsung menjauhkan tubuhnya dari Sari. Dia terlihat tidak nyaman melihat sikap agresif Sari. Amir akui dulu dia memang sangat tergila-gila pada Sari. Bahkan sempat berniat rela melakukan apa saja asal gadis itu mau menjadi kekasihnya. Tetapi Sari malah menolaknya mentah-mentah. Bukan hanya menolak cintanya, Sari juga waktu itu malah menghinanya sebagai laki-laki tidak tahu diri. Amir, kamu itu harusnya ngaca dong. Kamu siapa? Aku siapa? Aku ini cantik, keluargaku juga terpandang. Wajar banyak laki-laki tergila-gila padaku. Laki-laki kaya aja banyak yang aku tolak, apalagi laki-laki miskin dan kere kayak kamu. Jangan ketinggian deh mimpinya bisa memiliki aku, kata Sari waktu itu. Dan kata-kata itulah yang selalu diingat Amir. Semua penghinaan itu juga selalu terngiang-ngiang di telinganya sampai sekarang. Hal itulah yang membuatnya sempat minder untuk mendekati lawan jenis. Tapi sekarang keadaan berbanding terbalik dengan semua kenyataan yang dulu pernah dialaminya. Kini Amir sudah kaya, mapan dan sukses sebagai juragan bubur kacang hijau. Sekarang para gadis rebutan mencoba mendekatinya karena ingin menjadi pendamping hidupnya. Tapi Amir masih belum merespon setiap perhatian yang diberikan oleh mereka. Amir yakin karena mereka mau menjadi pendampingnya karena silau oleh harta yang dia miliki sekarang. Saya nggak kenal sama kamu, jadi sebaiknya kamu pergi dari sini, saya sibuk, jawab Amir dengan ekspresi dingin. Sari sepertinya tidak terima dengan sikap Amir. Dia masih mencoba mengejar Amir seraya meminta maaf. Mir, jangan gitu dong, aku tahu aku salah. Aku dulu suka menghina dan merendahin kamu. Maafin aku ya, aku nyesel, pinta Sari dengan wajah sendu. Oke, aku udah maafin semua kesalahan kamu, puas. Sekarang silakan kamu keluar dari sini sebelum aku panggil security, jawab Amir dengan nada tegas. Amir tidak peduli meski Sari terus memanggil-manggil, memohon agar Amir mau memberinya kesempatan. Citra dan Raju juga rupanya ikut silau dengan kesuksesan Amir. Tanpa merasa malu sedikit pun, Citra bersama Raju tiba-tiba datang ke rumah mewah Amir sambil membawa kedua anaknya. Nah, ini rumahnya Om Amir, om kalian. Dia hebat loh, udah jadi pengusaha sukses. Mama pengen kalian juga nanti bisa kayak Om Amir ya, kata Citra kepada kedua anaknya saat datang bertamu ke rumah Amir. Pembantu Amir yang bernama Cek Juju membukakan pintu. Sempat dibentak oleh Citra karena Cek Juju sempat menanyakan dia siapa. Kamu jangan gak sopan ya. Saya ini kakak iparnya Amir dan suami saya ini kakaknya Amir. Kamu jangan gak sopan begitu sampai nanyain siapa saya. Ntar saya kasih tahu Amir, bisa dipecat kamu, kata Citra masih dengan nada bicara yang pongah ke Cek Juju. Oh maaf bu, saya nggak tahu, kata Cek Juju seraya meminta maaf. Tapi Citra yang pada dasarnya memang suka sombong dan merendahkan orang lain malah teriak-teriak memanggil Amir. Cepat panggil Amir ke sini, biar saya adukan sikap nggak sopan kamu tadi. Iya nih, baru jadi babu aja kamu udah belagu, tambah Raju. Rupanya sifat Raju juga tidak jauh berbeda dengan istrinya. Raju baru mau mengakui Amir sebagai adiknya dan Bu Marlina sebagai ibunya setelah Amir berhasil meraih kesuksesan. Amir yang kebetulan sudah bersiap-siap untuk berangkat keluar kota untuk mengontrol cabang baru yang belum lama diresmikannya, merasa terganggu dengan kegaduhan dari balik pintu depan. Ada apa ini ribut-ribut, Cek? Tanya Amir ke Cek Juju seraya menghampirinya ke pintu depan. Ini Pak, Ibu dan Bapak ini tadi marah-marah ke saya gara-gara saya menanyakan siapa mereka dan apa keperluannya bertemu Pak Amir. Saya malah dimarahin dan diancam-ancam, kata Cek Juju jujur. Amir menatap tajam ke arah Citra dan Raju. Amir yang masih tidak bisa melupakan seperti apa perlakuan mereka kepadanya dulu di saat hidup melarat bersama sang ibu. Hanya diam saja. Bahkan ketika Citra bersikap sok ramah dengan memanggil-manggil namanya, Amir tetap bersikap dingin. Amir, apa kabar? Hebat ya kamu sekarang, sudah jadi orang sukses. Teteh ikut bangga dan bahagia loh. Amir malah pura-pura tidak mendengar, lalu minta Cek Juju menutup pintu. Tutup pintunya, Cek. Lain kali kalau ada yang datang ngaku-ngaku sebagai saudara saya, jangan disuruh masuk ya, pesan Amir seraya ngeloyor kembali masuk ke dalam rumah. Amir tidak memperdulikan suara Citra dan Raju yang terus memanggil-manggil namanya.
Suatu hari Amir sedang pergi keluar kota karena tiba-tiba mendapatkan kabar kalau keempat ruko miliknya tiba-tiba terbakar hebat. Amir jelas heran kenapa semua itu bisa terjadi pada saat yang bersamaan. Belum selesai masalah, datang lagi masalah yang baru. Kali ini giliran 2 ruko cabang di luar kota yang tiba-tiba terbakar hebat. Akibatnya Amir pun jadi menderita kerugian miliaran karena ke-6 ruko itu dia beli bukan disewa. Hati Amir juga sangat terpukul ketika mendapat kabar kalau ibunya tiba-tiba saja terkena serangan jantung lalu meninggal. Padahal sebelum Amir tinggal keluar kota, kondisi Bu Marlina sehat-sehat saja. Namun para pemandi jenazah di belakang Amir membicarakan keganjilan kondisi jenazah Bu Marlina yang membiru dan kedua matanya membelalak seperti ketakutan habis melihat sesuatu. Pasti ada yang tidak beres ini, keluh Amir. Amir lalu pergi ke tempat Abah Sukma. Anehnya dia sama sekali tidak menemukan gubuk tempat tinggal Abah Sukma tersebut. Padahal Amir yang sebelumnya sudah 2 kali datang ke sana, masih hafal di mana posisi gubuk Abah Sukma itu berada. Amir sudah memanggil-manggil Abah Sukma hingga suaranya serak, namun yang dia cari tidak juga ketemu. Amir pun memutuskan pulang kembali ke rumahnya. Tiba di rumah, Amir malah kaget ketika mendapati warga sudah berkerumun di depan rumah mewahnya. Warga bilang rumah Amir juga kebakaran. Namun anehnya meski kebakarannya begitu hebat, namun api sama sekali tidak menyambar ke rumah warga yang berdempetan dengan rumah Amir. Keganjilan ini juga bisa dirasakan oleh Amir. Ya, Amir tidak tahu kalau penyebab musibah yang menimpanya itu gara-gara salah seorang karyawan ruko cabang bubur kacang hijaunya pada malam hari ketika ruko mau tutup tiba-tiba kedatangan seorang pria bertelanjang dada dengan kondisi yang sangat menjijikan. Sekujur tubuhnya dipenuhi oleh bisul, borok dan koreng yang menebarkan bau yang tidak sedap. Saking jijinya sang karyawan malah mengusirnya. Dia tidak tahu kalau itu adalah pantangan untuk pesugihan celana dalam yang dilakukan oleh sang majikan. Bahkan sudah diwanti-wanti oleh Abah Sukma. Amir merasa menyesal ibunya yang sangat dia sayangi melebihi apapun malah akhirnya meninggal karena dijadikan tumbal oleh jin perewangan Abah Sukma yang berwujud laki-laki korengan yang pernah mendatangi ruko Amir. Hal itu Amir ketahui dari Ustadz Rahman yang sempat didatangi arwah Bu Marlina yang terus minta tolong kepada Ustadz Rahman. Kondisi tubuhnya dirantai oleh sosok laki-laki tinggi besar yang berbulu lebat. Bu Marlina pun terus diseret dan dipukuli oleh sosok itu. Amir yang merasa frustasi dan tidak bisa menerima kenyataan, juga merasa kecewa karena bersekutu dengan jin, justru malah makin menghancurkan hidupnya, serta membuat dia harus kehilangan sosok yang paling dicintainya, yaitu ibunya. Keesokan harinya ditemukan warga, tubuhnya sudah tergantung dengan seutas tali tambang menjerat lehernya di atas pohon pete milik salah seorang warga. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.